Baik, bertemu bersama saya kembali. Kita akan berdiskusi tentang materi kelanjutan dari materi sebelumnya, yang mana materi sebelumnya kan kita membahas tentang apa ya? Membahas tentang eh, penyusunan proposal ya, yang mana nanti proposal penelitian dan proposal penelitian dan proposal kegiatan. Nah, jadi pada kesempatan ini kita akan membahas tentang susunan bagaimana struktur penyusunan laporannya. Semalam kan proposalnya, sekarang susunan laporannya begitu. Baik, langsung saja. Yang perlu saya ingatkan juga, semalam itu kan berbentuk lebih konsen kepada laporan penelitian. Nah, ini pun sebenarnya konsennya juga semalam itu kan proposal penelitian. Sekarang juga konsennya itu kepada laporan penelitian. Eh, kemarin itu proposal penelitian. Nah, sekarang itu laporan penelitiannya. Baik. eh, nah, sudah nampak ya? Sudah nampak kan? Baik. Nah, di sini tampak pertama laporan ya. Nah, laporan penelitian dan kegiatan. Yang mana laporan penelitian ini di sini ada merupakan contoh-contohnya itu seperti skripsi, tesis, dan disertasi. Kemudian di laporan kegiatan itu, di sini ada contoh-contohnya seperti latihan kerja, magang, seminar, lokakarya, pentas seni, dan lain-lain. Nah, namun nanti materi kita atau diskusi kita hari ini tuh lebih pada fokus ke laporan penelitian ya. Nah, jadi ini dia. Laporan penelitian itu apa, contoh-contoh jenis-jenisnya, kemudian laporan kegiatan itu apa contoh jenis-jenisnya. Nah, kemudian bagaimana sih model teks pelaporannya begitu, baik itu penelitian maupun laporan kegiatan begitu. Nah, dari untuk laporan penelitian dari abstrak ke daftar pustaka itu ternyata susunannya itu mulai dari bab pendahuluan, kemudian itu di bab satu, kemudian bab 2 landasan teori dan tujuan pustaka. Nah, kemudian di bab 3 metode penelitian, kemudian di bab 4 itu pembahasan. Nah, pembahasan di sini saya tulis penutup ya. Sebenarnya maaf itu salah. Sebenarnya itu pembahasan atau analisis. Analisis atau hasil pembahasan begitu. Nah, kemudian di bab 5 baru simpulan dan saran. Kurang bab ini. Harusnya 5 bab ya. Nah, tidak apa-apa. Nah, kemudian di laporan kegiatan itu dari ringkasan sampai daftar pustaka itu mulai dari pendahuluan, kemudian deskripsi kegiatan, kemudian pelaksanaan kegiatan, kemudian eh, eh, bab 4 itu harusnya di sini itu di bab 3 itu maaf bukan pelaksanaan kegiatan, jadwal kegiatan di bab 3, di bab 4-nya baru pelaksanaan kegiatan. Ini ada sedikit salah ya. Nah, kemudian di bab 5 baru penutup, yang mana isinya itu nanti simpulan dan saran. Nah, begitu. Baik, selanjutnya. Nah, ini lebih konsen ya. Ini lebih konsen ke laporan penelitian ya, yang mana terbagi menjadi 3 bagian, yang mana di bagian eh, depan itu atau bagian pertama itu, yang mana itu terdiri dari halaman judul, halaman pengesahan, halaman pernyataan, halaman abstrak, halaman pengantar, kemudian halaman daftar isi, dilanjutkan halaman daftar gambar dan daftar tabel jika ada. Tapi kalau tidak ada memang ya nggak harus. Ini opsional dia. Kemudian bagian inti atau bagian kedua ini yang terdiri dari isi dari laporan itu, yang mana terdiri dari pendahuluan,
landasan teori dan tinjauan pustaka, metodologi penelitian, kemudian hasil penelitian di bab 4, hasil penelitian dan pembahasan atau hasil analisisnya di sini tuh. Nah, di bab 4 ini ya. Nah, di sini sudah ada bab 4, bab 5 kan. Nah, sebenarnya tadi pun harusnya harus ada, cuman yang tadi itu mungkin ada sedikit kesalahan. Gak apa-apa. Ini pun bisa menjadi acuan kok. Nah, bab 4 tadi hasil penelitian dan pembahasan, kemudian bab 4 itu penutup. Nah, setelah penutup, ternyata ada bagian akhir, yaitu daftar pustaka. Nah, daftar pustaka dan lampiran jika ada lampiran. Nah, kalau memang ada lampiran, buat juga di halaman daftar lampiran. Nah, begitu kalau ada lampirannya itu biasanya kalau penelitian itu berbentuk artikel sebagai luaran penelitian atau mungkin kuesioner sebagai alat untuk mendapatkan data di lapangan begitu. Atau daftar wawancara juga bisa menjadi lampiran kok. Begitu. Tapi kalau memang nggak perlu dimasukkan lampirannya nggak ada masalah begitu. Nah, kemudian selanjutnya uh, laporan penelitian yang lengkap menurut Faltreich dan Starflight. Nah, yang mana itu halaman judul, kemudian halaman pengasahan pembimbing. Ya, ini untuk skripsi dan disertasi ya, dan tesis begitu. Kemudian kata pengantar, halaman deklarasi yang mana pernyataan bahwa isi penelitian itu orisinil begitu. Kemudian eh, daftar isi, daftar tabel dan daftar gambar, kemudian abstrak, selanjutnya bab 1, kemudian bab 2 lagi, bab 3, bab 4, bab 5 dan daftar pustaka. Ini menurut si Valtra dan Starfile. Nah, Starfile begitu. Ini ya beda tipis sama yang tadi ya. Cuman ini udah menurut seorang tokoh gitu. Dua tokoh ya, Valtrite, Trike gitu ya. Nah, kemudian selanjutnya struktur. Ah, yang mana struktur dan genre mikro pada laporan penelitian. Nah, tadi kan ada abstrak tuh. Nah, istilahnya abstrak. Nah, fungsi retorisnya di mana itu berusaha menjelaskan di dalam itu masalah dan tujuan penelitian, metodologi penelitian, pembahasan simpulan, implikasi, dan syarat. Nah, yang mana di abstrak ini sebenarnya nggak boleh banyak-banyak ini. Dia itu hanya sekitar hanya satu alinea dan sudah berisi dari apa tujuan penelitianmu, apa masalahmu, metode apa yang kamu gunakan, teori apa yang kamu gunakan, sampaikan sedikit pembahasannya, hasil pembahasannya, kemudian simpulannya. Bisa kamu buat satu apa harus bisa dibuat dalam satu paragraf. Nah, begitu. Kemudian pendahuluan. Pendahuluan ini berbentuk eksposisi. Nah, nanti dideskripsikan di pendahuluan ini isinya itu latar belakang, gambaran tentang tujuan, dan pendekatan. Nah, sedikit-sedikit lah. Kamu jelaskan yang paling penting di pendahuluan ini tentang latar belakang. Alasanmu kenapa kamu meneliti itu. Alasanmu kenapa kamu uh, penting untuk melakukan penelitian tentang itu begitu. Apa alasannya? Apakah nanti kamu kamu teliti itu rupanya sudah ada yang meneliti kan begitu. Jadi kamu sampaikan karena ini memang belum pernah diteliti karena memang ini penting untuk melestarikan apa atau untuk mengetahui apa begitu. It- Sampaikan alasanmu gitu secara real di latar belakang ini begitu. Alasan kenapa begitu. Kemudian landasan teori dan tinjauan pustaka. Nah, di sini berusaha mereview kembali tulisan orang. Itu di tinjauan pustakanya ya. Nah, ternyata penelitian-penelitian tinjauan pustaka atau penelitian-penelitian terdahulu itu ada yang berhubungan dengan kajian saya ini, ada yang berhubungan dengan penelitian saya ini. Maka saya mengacu kepada itu ternyata agak mirip dengan kasus yang saya teliti ini, menggunakan teori ini, menggunakan teori siapa? Jelaskan di situ. Nah, bagaimana tata cara analisannya sesuai dengan teori yang ada itu, sampaikan siapa tokohnya, kenapa ada teori itu pun kalau boleh sampaikan saja di situ di landasan teori dan tujuan pustakanya. Kemudian bagaimana alur teori itu menganalisis apa-apa saja yang berusaha untuk dibedah atau dianalisis oleh teori itu sampaikan di bab 2 ini. Nah, begitu. Kemudian metode penelitian. Nah, ini kan tadi bab 3 ya. Berisi tentang deskripsi laporan, rakon dan prosedur gitu.
Yang mana di sini itu adalah uh, berisi tentang data hasil penelitian, kemudian tema pertanyaan penelitian, kemudian metode pengambilan datanya bagaimana gitu. Nah, jadi itu nanti yang mau disampaikan di metode penelitian itu, metode siapa yang kamu gunakan. Kemudian untuk mengambil data, untuk langkah-langkah penyusunan kinerja. Jadi metode kayak mana metodenya sih? Mulai dari awal sampai akhir kan begitu. Mungkin kalian mengumpulkannya dulu, habis itu dipilah-pilah, kemudian eh, setelah dipilah-pilah baru dianalisis. Setelah dianalisis baru disajikan. Bagaimana berbentuk sajiannya kayak mana? Berbentuk angka-angka kah? Atau berbentuk deskripsi kata-kata kah? Tentu diperhatikan lebih baik. Nah, menggunakan metode penelitian yang mana nih gitu agar jelas gitu. Semalam kalau tidak salah sempat saya jelaskan tuh penelitian kualitatif dan kuantitatif. Nah, kalian pilih tuh mana kualitatif atau kuantitatif kah yang digunakan di metode penelitian ini begitu. Kemudian hasil penelitian dan pembahasan. Nah, ini masuk ke bab 4 yang mana itu eh, berusaha untuk menjelaskan bagaimana cara teori untuk memperoleh hasil begitu. Pendekatan apa yang kamu gunakan? Mungkin antropolinguistika atau mungkin pendekatan sosiologika atau mungkin pendekatan yang manapun gitu. Jadi jelaskan situ. Nah, dengan itulah nanti akan ketahuan hasil analisisnya gitu. Nah, di sini membahas hasil yang diperoleh, laporan teknik dan penelitian yang ditetapkan. Nah, jadi inilah nanti di sini nanti hasil hasil dari analisisnya di bab 4 ini hasil penelitian dan pembahasan ini. Kemudian penutup berbentuk eksposisi atau yang berbentuk eh, eksposisi yang mana itu menyampaikan simpulan ya singkat-singkat aja. Nah, kemudian implikasi hasil, kemudian saran. Nah, begitu. Nah, kalau udah sampai di penutup ya sudah selesai lah penelitiannya. Kan kayak gitu. Nah, kemudian hubungan genre pada setiap tahapan teks. Yang pertama itu tadi ringkasan. Nah, pengertiannya itu ada di sini merupakan intisari dari keseluruhan kegiatan. Nah, ringkasan ini bisa disebut juga sebagai apa namanya? Kadang disebut orang sebagai abstrak juga sih. Nah, begitu. Kadang ada juga menyatakan ringkasan begitu. Tapi tergantung panduan penulisannya ya. Kalau dibilang ringkasan ya ringkasan. Kalau memang abstrak ya abstrak begitu. Nah, begitu. Kemudian unsur-unsur di mana di sini tujuan kegiatan, pelaksanaan kegiatan, deskripsi kegiatan dan saran. Nah, begitu. Nah, jadi ringkasan ini tadi memang kadang disebut orang juga abstrak ya begitu. Tapi tergantung panduan penulisannya kan. Ini kan selayang pandang maksudnya penulisan yang secara umumnya ini kan yang kita diskusikan ini begitu. Kemudian lampiran, lampiran laporan penelitian yang juga sama dengan lampiran laporan kegiatan. Contohnya ada di sini pengertiannya lampiran adalah materi pendukung yang diletakkan di bagian belakang ya sebagai dokumen tambahan begitu. Mungkin uh, rekan-rekan waktu penelitian perlu ada surat izin ya lampirkan aja nanti di lampiran. Atau gambar-gambar atau foto-foto aktivitas rekan-rekan waktu penelitian juga perlu kalau memang dibutuhkan gitu. Atau daftar pertanyaan juga kalau dibutuhkan atau kuesioner yang digunakan ataupun artikel sebagai luaran penelitian pun boleh-boleh saja. Tergantung uh, kalau dia berbentuk skripsi, tesis atau disertasi kayaknya sih nggak perlu ada lampiran luaran penelitiannya gitu. Karena kan biasanya cuman surat ya, surat, kemudian dokumentasi lah, foto-foto ya, ya sebagai pelengkap data begitu. Nah, itu sih. Kemudian daftar pustaka diletakkan di bagian paling belakang tentu ya, tidak dimasukkan dalam laporan kegiatan. Oh ya, benar-benar, tidak dimasukkan dalam laporan kegiatan. Karena ini
eh, yang yang dibahaskan yang menjadi laporan kegiatan itu kan apa namanya, kegiatan kegiatannya gitu ya kan. Kalau kalau daftar pustaka kan nggak perlu dilaporan kegiatan, hanya apa-apa saja aktivitasnya sebenarnya yang perlu kan di laporan kegiatan. Nah, kemudian contoh penulisan daftar pustaka itu ini contohnya Arikonto Suharsimi 2010. Prosedur penelitian Yogyakarta penerbitnya. Nah, kemudian sebenarnya nama beliau itu adalah Suharsimi Arikunto begitu. Cuman dibalik dia. Contohnya nama saya itu dari Rahmat. Harusnya Rahmat Dedi nanti. Nah, begitu. Memang seperti itu. Jadi nama paling belakang itu menjadi nama paling depan dibuat, nanti dibalikkan. Terbalik penulisan namanya dibuat. Yang paling paling belakang itu menjadi nama paling depan. Itu kalau untuk penulisan daftar pustaka. Ini merupakan ada style-stylenya ya dalam penulisan daftar pustaka. Ini kalau tidak salah style ini apa style? APA style. APA. APA style namanya. Nah, style ini style APA style. Nah, begitu. Kemudian ciri-ciri akademik ini terbagi menjadi tiga nanti nih ya. Yang pertama itu menganalisis ciri-ciri akademik teks laporan. Yang mana ringkas atau padat, kemudian lengkap, kemudian logis, kemudian sistematis, kemudian lugas. Nah, gitu. Jelas dia ya kan. Nah, kemudian menganalisis manfaat teks laporan. Yang mana laporan itu laporan kemajuan dan laporan akhir. Tapi kalau di penelitian mahasiswa berbentuk skripsi sama tesis sama disertasi sih nggak perlu ada laporan kemajuan. Langsung laporan akhirnya kapan sidang kan begitu di sidang lagi kan. Nah, begitu. Nah, di sini laporan akhir ada pengertiannya dan manfaatnya. Kemudian contohnya di sini contoh laporan akhir program kreativitas mahasiswa. Kemudian ada juga laporan berdasarkan eh, ini karena berdasarkan penyusunan waktu ya. Laporan akhir laporan kemajuan. Nah, di laporan kemajuan itu tujuannya pedoman pada saat pelaksanaan penelitian, kegiatan contoh laporan kemajuan program kreativitas mahasiswa. Itu juga ya, kreativitas mahasiswa. Terus laporan yang disusun pada saat penelitian atau kegiatan berlangsung pengertiannya. Nah, di laporan ini berdasarkan penyusunan waktu ini itu ada memiliki fungsi, fungsi informasi, fungsi sebagai fungsi pertanggungjawaban, kemudian fungsi pengawasan dan fungsi pengambilan keputusan. Nah, begitu. Dilihat nanti kan laporan kemajuannya. Ini biasanya laporan penelitian ini atau laporan kegiatan yang seperti ini biasanya itu untuk mengetahui sejauh mana. Tapi kalau sudah sampai laporan akhir, ya sudah selesai lah berarti kan nggak itu. Makanya yang menentukan itu sebenarnya waktu di laporan kemajuannya. Jika akan diketahui apa kekurangan dan kelebihan dari penelitian ini, sehingga kalau memang kurang, hal-hal ini yang perlu masih harus dikonsentrasikan atau difokuskan agar agar uh, laporan yang dikerjakan ini terarah begitu. Makanya ada fungsi informasi, ada fungsi pengawasan di situ kan begitu. Nah, kemudian menganalisis pihak yang diberi teks laporan. Nah, kemudian di sini ada laporan penelitian. Contohnya itu strategi mempertahankan kearifan lokal kesehatan pada perempuan Samin di kaki pegunungan Kedeng Pati. Nah, di laporan penelitian itu nanti ada dosen pembimbing, program studi, petugas administrasi, dan sponsor. Kalau memang kalian menggunakan sponsor gitu. Mungkin penelitian kalian didanai oleh PT apa gitu ya terserah. Tapi nanti laporan penelitian itu kan harus diserahkan gitu kepada dosen pembimbing, program studi, petugas administrasi atau admin lah, admin prodi, kemudian sponsor yang mendanai penelitian kalian. Kalau ada, tapi jarang sih mahasiswa didanai penelitiannya, hanya beberapa saja. Itu pun melewati beberapa tahapan yang sangat rumit gitu. Kemudian
eh laporan penelitian tadi ya. Kemudian laporan magang, laporan kegiatan itu magang, seminar, presentasi dan sebagainya. Nah, itu eh, itu laporan kegiatan itu dianggap sebagai magang atau mungkin hasil seminarmu atau eh, berbentuk seminar atau pentas seni dan sebagainya. Itu tujuannya itu diajukan agar laporan diterima dengan baik. Nah, contoh laporan kegiatan itu di sini peran dan tanggung jawab front office dalam meningkatkan kenyamanan dan kepuasan tamu di rumah Turi Eko Butik Hotel Solo. Ini yang ketiga. Nah, ini contoh laporan penelitian rekan-rekan semua. Tadi kan ada abstrak ya. Ini judulnya, ya kan, abstrak. Bab satu, bab 2 ini banyak ya subbabnya. Nah, kemudian bab 3 juga banyak subbabnya. Nah, bab 4 hasil penelitian pembahasan. Nah, kemudian penutup, simpulan dan saran, kemudian daftar pustaka. Nah, yang tadi kita apa namanya? Yang kita bahas tadi itu bagaimana cara penyusunan daftar pustaka itu biasanya kalau di humaniora sih menggunakan APA style atau apa style gitu ya. Nah, APA style gitu. Ketika aja tata cara penulisan daftar pustaka menurut apa style atau APA style gitu. Nah, nanti ya gitu tadi contohnya yang tadi ya. Begitu tata cara penulisannya. Baik, rekan-rekan semua. eh selanjutnya terakhir itu laporan kegiatan. Itu tata cara penyusunannya itu eh, ada di sini bisa dilihat. Nah, ada sedikit yang agak berbeda ya sama yang saya ketahui dan saya buat. Mungkin yang kalian buat pun agak berbeda ya sama di sini ya. Nah, di sini ada ringkasan, pendahuluan, di sini deskripsi kegiatan, kemudian pelaksanaan kegiatan. Nah, begitu. Harusnya di sini pendahuluan. Kalau yang kalian buat ya kemarin proposalnya ya itu eh, teori atau kajian terdahulu ya, kajian pustaka ya. Nah, gitu ya. Baru di bab ketiga itu deskripsi kegiatan kan. Baru habis deskripsi kegiatan. Nah, baru nanti di bab 4 itu baru pelaksanaan kegiatan gitu ya kan. Di sini justru bab tiganya itu pelaksanaan kegiatan. Tapi ya ini sebagai acuannya saja. Namun kadang panduannya itu berbeda-beda begitu. Makanya saya bilang tadi tergantung pada panduan yang diberikan lidah, nggak masalah. Tapi ya sedikit banyaknya isinya itu ya tentang ini semua ya gitu kan. Ada nanti pelaksanaan kegiatan, penutup, daftar pustaka, ada deskripsi kegiatan, pendahuluan dan ringkasan begitu. Itu sih. Nah, begitu. Baik rekan-rekan semua, eh tadi sudah kita diskusikan eh, apa namanya tentang penyusunan, bagaimana menyusun laporan penelitian dan laporan kegiatan. Mungkin bisa di, dipraktekkan dalam pelaksanaan nanti mungkin untuk menyusun skripsi, tesis atau disertasi. Ya, materi ini juga sudah saya share di apa namanya? Di e-learning, silahkan dibaca dan mari berdiskusi. Jika ingin berdiskusi, silakan bertanya. Ah, bisa juga nanti bertanya di apa namanya? Di grup kita, di grup WA atau juga bisa bertanya nanti lewat Zoom juga. Baik. Mungkin sekian saja saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.